Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Levi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang muda, anak-anak, selamat sore. Selamat sore Romo. Ya, saya hari ini mau mempraktekkan bagaimana menjadi orang Samaria yang baik hati. Ya, udah senyum-senyum aja ya. Bahwa di suatu hari saya menemukan sesama saya itu luntang-luntung, nggak punya tempat tinggal ya, pulang dari Papua, nggak tahu kerjaannya apa gitu kan. Maka saya orang Samaria yang baik hati. Saya ajak, ya sudah, kalau minggu sore kosong, misa saja di pasar minggu ya. Dan kebetulan dia sudah selesai tadi dari penjagalan kambing dan sapi ya. Inilah sesama saya, maka kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ki Joseph Matovano. Wah, ya, kelihatan lebih tua dari saya ya, padahal harusnya happy ya. Maka saudari-saudara, kita bersama merenung dengan bahan yang diberikan oleh Romo Vano. Ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, ada yang masih ingat saya? Masih. Ya, saya Romo Vano, saya sekarang bertugas di tanah Papua. Sekarang saya sedang mengantar anak yang akan bersekolah, anak Papua bersekolah di Jakarta supaya kelak punya masa depan yang indah. Kita sama-sama memohon berkat itu. Ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, dari bacaan yang direnungkan hari ini, saya sungguh merasakan bahwa Tuhan itu menciptakan pribadi-pribadi orang-orang yang sangat unik ya. Kalau saya katakan unik, itu kesannya lebih positif, tetapi kalau aneh, itu kesannya negatif. Maka saya mengatakan unik. Setiap dari kita diciptakan berbeda ya. Saya dengan Romo Bekti berbeda ya. Ganteng siapa? Ganteng Romo Bekti ya. Maka dia bilang, sekarang
kok saya sudah seperti orang Papua katanya. Penampilannya, cara bicaranya dan sebagainya. Baru padahal mau 2 tahun ya. Gimana kalau 10 tahun di sana? Sudah berubah semuanya. Tetapi Tuhan menciptakan orang yang sangat unik hari ini. Dengan ada beberapa orang yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Ada orang Samaria, ada siapa? Lewi, lalu juga ada imam. Disinilah ada keunikannya. Kita bicara soal imam dan Lewi. Dia tahu, dia melihat ada seorang yang dirampok setengah mati. Setengah mati itu sudah sudah hampir mati, tapi masih dikatakan hidup. Tetapi apa yang dilakukan? Mereka lewat saja, hanya lihat-lihat saja, kemudian kasih tinggal, kalau istilah orang Papua, kasih tinggal. Ini adalah karakter yang mungkin juga ada dalam diri kita. Terkadang kita juga melihat orang yang butuh pertolongan, duh kasihan ya, tetapi kita tidak berbuat apa-apa ya. Kita hanya mengatakan kasihan, tetapi apakah kita sudah melakukannya sungguh? Ini juga ada pada diri kita. Tetapi Yesus menggunakan orang Samaria yang baik hati. Dia melihat ada yang tidak beres, dia melihat ada yang terluka dan butuh pertolongan, dan dia sungguh melakukan tindakan yang disebut sebagai belas kasih. Tidak hanya sadar dan merasa, tetapi sungguh mau melakukan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang sungguh dia imani. Imam dan Lewi ini orang yang sungguh-sungguh bisa dikatakan beragama ya. Imam ya, itu kudus, itu saleh. Lewi pun juga. Tetapi apa yang terjadi pada dia tidak menunjukkan bahwa dia orang-orang yang sungguh beriman. Karakter ini juga muncul. Maka kalau bicara soal pribadi-pribadi yang unik ya, saya pun juga berjumpa dengan pribadi-pribadi yang unik di tanah Papua ya. Kalau bicara soal misalnya membangun gereja ya, berbeda kalau di Jakarta itu membangun gereja orang sungguh semangat, berkomitmen. Kalau belum punya izin, yuk bagaimana caranya supaya dapat izin. Kalau belum punya dana, bagaimana caranya supaya mengumpulkan atau menggalangkan dana ya. Tetapi dengan orang Papua, kalau membangun gereja itu ya mereka tidak punya uang yang banyak ya. Lalu apa yang bisa mereka berikan? Mereka mempersembahkan, memberikan tenaganya ya. Tenaganya itu bukan main ya. Maka ada lagunya, Putra Papua begitu kuat, sekuat batu karang di biak. Iman mereka begitu kokoh, sekokoh salib putih mansinam. Tenaga mereka begitu luar biasa. Mereka bisa mengangkat semen berkarung-karung, bisa mengangkat baja ya. Sekarang ini kami sedang membangun pastoran. Mereka mengangkat baja yang beratnya berton-ton, berhitung. Ena widowiho, nah, tinggal komando dari pater ya. Kuat sekali ya. Bahkan di luar pikiran kita, suatu kali ada acara di paroki yang cukup jauh, harus hanya bisa berjalan kaki. Kami dari paroki kami mempersembahkan sapi ya. Apa yang dilakukan? Kalau saya berpikir, sudah kakak ini kasih potong, sudah potong-potong toh, baru masukkan karung. Setelah masukkan karung saya berkati, baru dibawa. Tetapi apa yang mereka lakukan? Tidak pater, ini harus dipikul, diangkut sampai paroki yang jauh itu ya. Jadi bayangkan pikul sapi ya, kuat. Wah, berjalan kaki loh. Kalau jalannya rata sih tidak apa-apa. Kami naik turun gunung, naik turun gunung, naik ya. Itu mereka pikul. Sapi juga, babi juga dipikul ya. Maka ini karakter yang juga menjadi kekhasan orang Papua. Ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, kita berjumpa hari ini dengan berbagai macam karakter pribadi-pribadi yang sungguh mempunyai keunikan masing-masing. Tetapi Yesus hari ini mengajak kita belajar juga dari karakter, sifat-sifat yang kita miliki juga. Kita diajak tidak hanya berdiam diri,
jalan di tempat, tetapi kita sungguh-sungguh mau bergerak melakukan apa yang kita sungguh-sungguh imani dalam hidup kita. Kalau melihat orang yang sungguh membutuhkan pertolongan, kita sungguh-sungguh juga mencurahkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, bahkan tenaga kita, sehingga kita sungguh-sungguh juga mau menolong, membantu, ya, peduli, menaruh belas kasih kepada mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Dari sinilah kita sungguh-sungguh bisa melihat bahwa kalau kita lihat sungguh-sungguh, Yesus menggunakan perumpamaan ini. Orang Samaria, dia mau turun, dia mau menyembuhkan luka-luka, bahkan meminyaki, memberikan minyak dan anggur. Ini menjadi contoh bagaimana Yesus juga sendiri memberikan teladan. Yesus yang mau juga turun menjadi manusia, mau menyembuhkan luka-luka dosa kita, sehingga kita semakin hari semakin disembuhkan, semakin merasakan belas kasih-Nya. Maka ibu bapak saudari-saudaraku terkasih, kita diajak untuk tidak hanya melihat-lihat saja apa yang tidak beres, apa yang sedang terluka, tetapi kita diajak untuk sungguh-sungguh mau melibatkan hati, pikiran, dan tenaga kita untuk sungguh-sungguh menaruh belas kasih kepada orang yang sangat membutuhkan. Semoga di dalam hidup ini kita sama-sama berjuang untuk juga menaruh belas kasihan yang sungguh nyata di dalam hidup kita, sehingga kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari dikasihi Allah dan mau memberikan diri sehabis-habisnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan,